Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Media Aparatur. Di sini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai pegawai non ASN apakah bisa menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 ini. Selengkapnya Bapak Ibu silakan simak sampai selesai agar memahami informasi secara keseluruhan. Jadi dilansir dari ayobandung.com, pemerintah biasa memberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada para pegawai dengan kategori-kategori tertentu setiap tahunnya. Di sini pegawai non ASN ya menjadi salah satu kategori penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, yakni PP nomor 14 tahun 2024. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai non ASN agar bisa menerima THR dan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Adapun syarat yang tercantum pada PP nomor 14 tahun 2025 ini, yang pertama tentunya Bapak Ibu sebagai pegawai non ASN warga negara Indonesia. Yang kedua, setelah muncul aturan yang berlaku, pegawai non ASN telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh ya. Maksudnya tugas pokok organisasi ini tugas dari masing-masing UPT atau ruang lingkup eh, kinerja yang ada di instansi Bapak Ibu ya, untuk secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, ini saya perjelas lagi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya dipekerjakan di Pemkab atau Pemda, Bapak Ibu untuk mendapatkan syarat yang kedua ini, Bapak Ibu harus melaksanakan atau minimal masa kerjanya 1 tahun sejak Bapak Ibu menerima SK di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran APBN atau APBD. Yang kita tahu untuk honorarium atau pegawai non ASN ini biasanya ada yang dianggarkan honornya dari APBD, seperti misalnya Bapak Ibu dalam naungan Pemda atau dinas ya. Nah, kemudian ada juga yang melalui APBN. Misalnya PKPP ya, yang dari pajak misalnya, atau PKN daerah ya, atau biasanya kita sering regional 1, regional 2 ya, tiap-tiap provinsi itu biasanya dari APBN dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah salah satu syarat yang masuk ke dalam penerima tunjangan pegawai non ASN untuk THR dan gaji ke-13. Nah, syarat yang keempat, pegawai non ASN diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau PPK ya, telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Namun, apabila Bapak Ibu pegawai non ASN ini belum melaksanakan tugas pokok seperti yang disebutkan di poin sebelumnya, yaitu paling singkat 1 tahun, maka THR dan gaji ke-13 ini dapat diberikan jika memenuhi dua hal berikut. Jadi ada pengecualian jika Bapak Ibu masa kerjanya tidak memenuhi 1 tahun. Yang pertama, poin pertama ini, pegawai non ASN sudah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan atau PPK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima THR atau gaji ke-13. Itu wewenang dari PPK yang ada di instansi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang poin kedua, pegawai non ASN sudah ditetapkan menerima THR atau gaji ke-13 oleh PPK dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu ketika dalam perjanjian kerja, misalnya penandatanganan MOU, di awal Bapak Ibu kerja misalnya belum 1 tahun dan di situ tertera ada penerima THR atau gaji ke-13, maka Bapak Ibu itu berhak menerima gaji ke-13 yang berlaku ya, PP nomor 14 tahun 2024. Nah, berkaitan tentang dasar hukum yang disebutkan di sini, PP nomor 14 tahun 2024, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah 2025 ini masih relevan aturannya dengan PP nomor 14 tahun 2024? Sedangkan kita itu akan menerima di tahun 2025. Kenapa masih peraturan 2024? Oke, saya akan jelaskan ya.
saya sudah menyiapkan bahannya, dan ini langsung dari situs peraturan.ppk.go.id, dan ini situs resmi dari pemerintah ya. Di sini Bapak Ibu silakan baca deskripsinya. Nah, PP ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memahami materi atau undang-undang yang berlaku untuk teknis penggajian atau penerima tunjangan. Silakan disimak aja atau dilihat ya melalui website ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum aturan ini berlaku, aturan ini berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023. Jadi artinya sebelum aturan yang PP nomor 14, aturan sebelumnya itu tahun 2023 untuk juknis tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, dan di sini kita lihat untuk yang aturan terbaru itu tipe dokumennya mengenai peraturan perundang-undangan, judulnya tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara ya, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, ditetapkannya Indonesia pemerintah pusat, kemudian nomor 14 bentuk PP ya, peraturan pemerintah, kemudian tahunnya 2024 yang berlakunya mulai dari 2024, tempat penetapan Jakarta, tanggal penetapan 13 Maret 2024, tanggal pengundangan atau mulai berlakunya 13 Maret 2024. Nah, ini tanggal berlaku ya. Sama sumbernya Bapak Ibu bisa lihat di jdih.sekretarisnegara.go.id. Untuk subjek yang ada di materi ini, undang-undang ini atau peraturan pemerintah ini mengenai honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan, hak lainnya untuk kepegawaian aparatur negara. Dan kita lihat di sini meski tahun 2025 ya, aturan ini masih dijadikan rujukan karena statusnya masih berlaku. Jadi ketika Bapak Ibu aturan ini masih berlaku, maka di tahun 2025, 2026 dan seterusnya sebelum aturan ini dicabut, maka untuk teknis pemberian tunjangan atau penghasilan ini masih digunakan referensi utama ya, peraturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk bidangnya hukum administrasi negara. Jadi ketika Bapak Ibu pengen tahu di luaran sana misalnya lagi beredar tunjangan hari raya dan gaji ke-13, peraturannya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, silakan Bapak Ibu kunjungi di sini ya, di peraturan.ppk.go.id mengenai PP nomor 14 tahun 2024. Jadi supaya tidak termakan oleh hoak atau berita yang sedang beredar atau sedang ramai ya. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk besaran tunjangan atau besaran gaji 13 itu ada semuanya di sini. Silakan Bapak Ibu bisa download ya di sini, pahami pasal per pasalnya, nanti semua ada di situ. Saya hanya sepintas sharing mengenai secara umumnya saja karena untuk memastikan bahwa juknis untuk pembagian tunjangan hari raya dan tunjangan gaji 13 itu aturannya seperti apa. Nah, saya sudah tunjukkan seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan untuk dipelajari dan diliterasi lagi. Ya, terima kasih yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang ya dengan cara subscribe, nge-share, dan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan kolom komentar. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.